Pak Syarul. Pak Syarul, saya mau tanya, Pak. Kurang ajar. Sebentar, saya mau tanya. Isa itu sama dengan Yesus nggak sih, Pak? Ini yang mau bertanya siapa? Sebutkan namanya. Saya Sofiato. Ayo, buka kamera dengan saya, ayo. Silakan. Apakah Isa itu sama dengan Yesus, Pak? Buka kamera dengan saya, siapa? Ayo. Oh, nggak perlu, Pak ya, nggak perlu. Oh, Bapak mau nampangin, mau memamerkan tampang Bapak, silahkan. Bapak bisa jawab nggak pertanyaan saya? Mau bertanya dengan saya? Open Oh enggak, saya bertanya sama jin yang di situ. Mau bertanya dengan saya? Saya tanya sama jin, Pak, yang di situ. Bukan jin, setan. Lo jelas saya bertanya dengan Bapak. Tadi kan saya sudah mengatakan, Pak Syarul, boleh nggak saya bertanya? Dan sekarang saya mau berkomunikasi dengan Pak Syarul. Sekarang sebelum saya jawab, apa alasan Anda tidak mau open cam? Urusan apa saya harus open cam? Loh, Allah Anda berbicara, sebentar Pak, Allah Anda berbicara dari balik hijab. Saya tantang Allah Anda untuk membuka hijabnya dan debat dengan saya di Zoom ini. Saya belum menjawab Anda. Allah Anda di surah 42 ayat 51 berbicara dari balik hijab. Allah Anda memakai tabir atau hijab. Saya tantang Allah Anda membuka hijabnya dan debat dengan saya di Zoom ini sekarang. Ingat nggak pertanyaannya tadi? Allah Anda memakai hijab atau memakai tabir? Di surah 42 ayat 51. Saya tantang Allah Anda membuka hijabnya dan berbicara dengan saya secara langsung di Zoom ini. Ingat nggak tanpa hijab? Tadi biar saya jawab. Saya tantang Allah Anda tanpa hijab. Ingat nggak? Beranikah Pak Syarul Allah Anda membuka hijabnya dan berbicara dengan saya secara langsung tanpa hijab? Anda ini gimana sih? Udah pikun ya? Saya kan belum jawab tadi pertanyaan pertama tadi. Silakan Anda jawab, apakah Isa sama dengan Yesus? Baik, saya jawab. Isa alaihissalam adalah Rasulullah. Yesus tidak dikenal, Bu. Oke, itu pernyataan yang sangat Injil? bagus. Kenapa disebut Injil? Kenapa disebut Injil? Kitabnya ya maksudnya ya. Kenapa Isa dikatakan Pak Yusuf, Injil diturunkan kepada Isa? Ya sebentar Pak kasih karunia sebentar. Kalau mau cerdas ya, belajar bersekolah ya. Sekolah S2 percuma kamu. Sebentar. Kita diskusi sehat aja ya Pak Syahrul. Setuju nggak diskusi sehat aja? Sebentar Pak Syahrul diskusi dengan saya. Kita diskusi sehat saja. Saya saudara Anda itu kasih tahu. Iya. Makanya teman-teman, kasih tahu teman-teman dibilangkan turunkan Injil. Kenapa? Injil itu punya siapa? Bego loh. Sebentar Pak kasih karunia sebentar, sabar ya. Bukan, sebentar. Bodoh, padahal dia bodoh. Iya, sabar Pak ya. Sabar sebentar ya. Sebentar saya mau menyapa dulu dengan saya mau menyapa dulu dengan Ibu Purwaningrum. Bu, salam kenal Ibu, dengan saya Sofiato. Iya, tetap kuat ya Bu. Iya, kesaksiannya Anda luar biasa. Ya, yang kita lawan itu bukan darah dan daging atau bukan manusia, tetapi kita melawan roh-roh jahat di udara. Maka dari itu kalau saya dulu Bu, ketika ini Bu Purwaningrum, sorry suaranya menggema nih. Kalau harus di-mute kayaknya ya, kalau salah satu tolong ini. di-mute dulu. Yang lain tolong di-mute suaranya dulu. Double, ya. Ya. Jadi luar biasa Bu Purwaningrum, tetap kuat ya. Ini kita sudah terbiasa seperti ini ya Pak Yusuf ya. Tiap malam nih kayaknya Pak Sarul nongkrong aja nih ya. Nggak sholat ya Pak Sarul, nggak sholat tahajud Pak, nongkrong aja di Zoomnya Pak Yusuf Manubulu nih. Nah sebentar dong, saya mau menyapa Bu Purwaningrum dulu. Sebentar, saya mau menyapa Bu Saya mau menyapa dulu dengan Bu Purwaningrum. Ya sabar Pak Syahrul. Sabar Pak Syahrul. Saya jawab ya, saya nongkrong di sini untuk menyelamatkan manusia yang mengaku Islam tapi tidak paham Islam seperti Ibu ini. Itu jawaban. Apakah Bapak mau menyelamatkan itu Bapak artinya juru selamat, Pak? Oh, saya diperintahkan Allah, Bu. Saya diperintahkan Allah. Ya, sabar.
Ya, sabar. Pak Syarul, kita berdiskusi sebentar Pak Syarul, sebentar Pak Kece. Kita berdiskusi sehat aja supaya penonton di channelnya Pak Yusuf ini mereka mau mendapat pelajaran Pak, nggak mau lihat kita debat kusir. Tapi mereka mau mengambil sesuatu yang mereka bisa cerna, bisa belajar dari diskusi kita. Jadi sebaiknya kita mengatur sikap, ya saya juga mengatur sikap saya Pak Syahrul, ya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, tetapi saya mau berdiskusi sehat dengan Anda, kan Anda S2 nih, jadi kita bisa dapat banyak pengajaran dari sini. Siap ya Pak Syahrul? Siap. Ya, oke. Tadi Pak Syahrul mengatakan, tolong ya, catatannya ya, tidak satu pun di antara kita berdua bisa bicara. Bisa? iya gantian dong, ya gantian. Iya. Nah Pak Syahrul tadi ada ritme ya. Kalau gantian ada ritme ya, nggak ucuk-ucuk masuk ya. Ya teman-teman sebentar ya, sabar ya. Nah, tadi Pak Syahrul kan menyatakan Isa itu bukan Yesus. Itu maksudnya Nanti seperti dulu, apa, Ibu Pak? Mungkin bisa kasih tahu dijelaskan. dulu yang lain. Biar nanti saya tidak bicara lagi. Ya, sabar teman-teman yang lain. Ini biarkan saya yang diskusi dengan Pak Syahrul. Boleh ya, Bu Purwaningrum? Mohon izin. Ya, silakan Pak Syahrul. Coba dijelaskan, Pak. Mungkin kita bisa mendapatkan pencerahan. Apa Isa dengan Yesus menurut Bapak sama atau beda? Karakternya atau merupakan tokoh sejarah sama apa beda? Baik, terima kasih ya. Saya di sini hanya menjawab pertanyaan kawan-kawan non-muslim. Ya, itu saja ya. Saya jawab pertama adalah seperti tadi ya. Allah tidak pernah memberikan isyarat bahwa ada Yesus yang diurai di dalam Al-Quran. Allah hanya memberikan amanat kepada Isa, anaknya Maryam, lewat kun fayakun. Itu jawabannya. Artinya Allah tidak mengenal Yesus. Ya, berarti menurut Bapak itu dua tokoh sejarah yang berbeda? Saya tidak tahu. Loh, kok tidak tahu Pak? Bapak harus jawab dengan tegas dulu. Kalau enggak diskusi kita jadi susah. Sebab begini, itulah ketegasan Islam. Ya, sebab begini Pak Syahrul. Ya, Anda harus tegas dulu. Apakah Isa sama dengan Yesus? Ya, sebab kalau enggak ngapain Bapak ngurusin murtadin? Ya, ngapain Bapak ngurusin Ibu Purwaningrum? Terserah dia dong. Isa nggak sama dengan Yesus kok. Anda resek banget ngurusin agama orang. Suka-suka dia. Ibu paham pembicaraan saya dengan enggak dia paham tadi? Saya dengan logika Bapak. Dalam pengertian begini. Tadi Bapak mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenal Yesus. Sekarang Ibu Purwaningrum, ya, dia meninggalkan Isa-nya yang lama. Sekarang dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengubah hidupnya. Lalu urusan Bapak apa? Ngapain Bapak masuk di Zoom-nya Pak Yusuf Manubulu? Baik, saya jawab. Kesalahan berpikir Anda membuatkan Anda menjadi gagal berpikir. Dia tidak pernah meninggalkan Isa. Dia meninggalkan Allah. Isa itu bukan urutan kami untuk mengikutinya. Kami hanya beriman pernah diturunkan Isa kala itu untuk Bani Israel. Bukan buat kami, bos. Kami hanya beriman kepadanya, padahal beliau telah diturunkan. Musa pernah diturunkan. Diturunkan itu maksudnya dikirim pakai apa, Pak? Apanya diturunkan? Isa diturunkan dari atas begitu? Pakai payung udara atau bagaimana? Maksud Pak, wahyunya yang diturunkan atau Isanya? Tadi Pak Syahrul mengatakan Isa diturunkan. Nah, ini Isa diturunkan pakai payung terjun apa gimana ini? Nah, itulah konklusi yang salah. Tabayun, apa maksud Pak Syahrul turun? Gitu iya, apa maksudnya turun, Pak? Coba dijelaskan. Hati-hati. Turun yang dimaksud itu setiap wahyu diturunkan kepada nabi-nabinya. Itu, Bu. Dalam bentuk kitab apa tidak wahyunya turun, Pak? Dalam bentuk firman. Dicatat apa oleh maksudnya nabi-nabi apa itu. bentuk firman? Kalam ilahi. Memang Allah kurang jelas. Kagak lah. Kalau Quran Bapak kan menyatakan setiap nabi diberikan kitab ya Pak ya? Iya. Ya, maksudnya apa? Bisa dijelaskan nggak ke kita? Kitab yang dimaksud itu adalah rangkaian ayat-ayat sehingga dibukukan oleh manusia kala itu. Baik lewat batu, baik lewat kurma dan seterusnya, apapun alat tulis saat itu. Jadi Nabi Bapak tidak menerima dalam bentuk lembaran tulisan? Oh tidak. Tidak ada yang terima dari lembaran tulisan dari Ibrahim, nggak ada.
Lalu bagaimana Bapak mengatakan ini adalah sirah Nabawiyah Ibn Hisham ketika Nabi Bapak menerima wahyu pertama? Ini halaman 176, saya perlihatkan dulu bukunya ya. Ini adalah bukunya Pak, Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisham, Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1. Ini Anda bisa lihat penerbitnya adalah Al-Hidayah Publication, diterjemahkan oleh Abu Muhammad diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Pusi bin Usop dan Ustadz Muhammad Sabri bin Syahrir. Nah, di dalam buku ini Pak, halaman 176 diceritakan mengenai kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi Bapak di Gua Hira. Bapak bisa lihat screen saya? Nggak kebaca. Baca aja, Saya bacakan. Kedatangan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Ibnu Ishaq berkata kepada Wahab bin Kaisan berkata kepadaku bahwa Ubaid berkata, nggak usah ya, saya baca ya, saya langsung yang merah-merah nih yang saya sudah kasih kotak. Jibril datang kepadaku pada saat aku tidur dengan membawa secari kain dibaj, ini kain sutra, dan di dalamnya terdapat tulisan. Malaikat Jibril berkata, bacalah. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepas cekikannya dan berkata, bacalah. Aku menjawab, apa yang harus aku baca? Malaikat Jibril kembali mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian dia melepas cekikannya dan berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang harus aku baca? Jibril kembali mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepaskan cekikannya dan berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang harus aku baca? Aku berkata seperti itu dengan harapan ia mengulangi apa yang sebelumnya ia lakukan terhadap diriku. Kemudian roh yang menemui Nabi Anda di Gua Hira ini menyuruh Nabi Anda membacakan Al-Ala 1-5 di dalam mimpinya. Jadi Nabi Anda mendapatkan ini di dalam mimpi. Sekarang kita lihat, ini adalah kajian Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham oleh Dr. Ajib Tohrir, penerbit Marja, cetakan pertama Oktober 2014. Nabi Muhammad dalam kajian ilmu sosial humaniora volume 1 halaman 140. Dikatakan Pak, Rasulullah kala itu berkata, aku sedang tidur ketika Jibril datang dengan suatu lembaran atau suhuf yang berisi tulisan atau katab. Lalu aku membacanya. Lebih lanjut beliau bersabda, setelah malaikat menyuruhku membaca, ia pun beranjak pergi. Kemudian tatkala aku bangun dari tidur maksudnya, katab-katab ya, kitabun atau tulisan-tulisan itu terpatri di dalam hatiku. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan ini? Nanti saya sambung lagi. Udah? Bisa dengar suara saya? Iya, silakan Pak. Saya? Silakan. Baik, terima kasih. Baik. Jadi udah saya katakan dari awal, tidak ada Allah itu memberikan wahyu langsung berupa buku, tidak ada. Pak, yang namanya kitab itu bukan buku Pak. Kitab itu dari kata apa, Bapak tahu nggak? Katab. Katab artinya apa? Lembaran. Salah. Saya kasih lagi ya Bapak ya. Dan ini Bapak bisa baca di surat Al-Baniyah. Sebentar, saya share lagi. Enggak, itu esensinya apa sih? Esensinya Bapak keliru kalau turun dalam bentuk wahyu Pak. Dalam bentuk selembar kain yang ada tulisannya. Ini arti kitab Pak. Kitab itu berasal dari kata kaf, tau, dan bet. Ini dalam bahasa Ugarit atau Akadia kuno. Ini bahasa Semitik kuno. Dalam bahasa Ibraninya kaf, tau, dan bet. Katab. Sebentar saya jelaskan. Arabiknya berasal dari kata kaftaba yang artinya tulisan sesuatu yang dapat dibaca. Ya, adapun kitab ini kumpulan wahyu daripada Allah Bapa yang diturunkan kepada semua rasulnya yang tertulis dalam lembaran-lembaran kemudian dijadikan satu menjadi sebuah buku. Jadi Bapak mempunyai kepercayaan ada yang diturunkan dalam bentuk suhuf, ada yang diturunkan dalam bentuk buku. Ini arti kitab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kitab itu bukan buku, Pak. Ya, kadang berarti buku, kadang berarti bacaan atau tulisan. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini ada korpus Quran di dalam
Quran Bapak itu ada sekitar 319 kali kata kitab katibu ya, dalam bentuk kata kerja pertama dan sebagainya, kata benda, semua selalu berarti scripture, writings ataupun book. Bapak bisa lihat di situ, the book of book, the book, semuanya buku. Ya. Nah, sekarang kita lihat surat Al-Bayyinah 98 ayat 2 dan 3. Seorang rasul dari Allah dalam kurung Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran atau suhufan yang disucikan dalam kurung Al-Quran. Jadi Nabi Bapak itu membacakan Al-Quran dalam bentuk lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat kutubun atau kitab-kitab yang lurus. Jadi kitab itu bukan buku, Pak. Kitab itu tulisan. Dan Nabi Bapak membaca tulisan-tulisan itu dalam bentuk lembaran. Dan ini sesuai dengan semua firman yang dikeluarkan oleh Nabi Bapak, ya, bahwa setiap nabi mendapatkan kitab, artinya mendapatkan tulisan-tulisan. Kepada Musa diturunkan Taurat, kemudian kepada Daud diturunkan Zabur, kepada Musa diturunkan Injil, dan kepada Nabi Bapak diturunkan Quran. Nah, ini sekaligus saya mau meluruskan Taurat, Isa, Injil ya, balik ya. Musa Taurat dong, Isa Injil, ya, betul. Tadi Injil. Iya, jadi kitab itu bukan selalu bentuk buku ya Pak. Apapun medianya selama itu berbentuk tulisan itu adalah kitab ya. Ini Bapak bisa lihat di surat Al-Bayyinah bahwa Nabi Bapak itu membaca kitab, artinya membaca tulisan yang ada di dalam suhufan. Sepakat saja. Baik itu firman, baik itu lembaran, baik itu kitab, sepakat saja. Apa esensi? Ya, menurut Bapak surat Al-Bayyinah 98 ayat 2 dan 3 ini benar apa enggak? Benar. Benar. Berarti Nabi Bapak bisa membaca setelah rampungnya Al-Quran. Ya, berarti setelah 23 tahun waktu mau menjelang matinya baru Nabi Bapak bisa membaca. Setelah rampungnya Al-Quran ya. Oke. Pewahyuan itu turun selama berapa lama, Pak? Kitab ini selesai berapa lama? 22 tahun. Berarti sampai 22 tahun kemudian baru Muhammad bisa membaca. Bapak tahu nggak kapan surat Al-Bayyinah ini turun? Ini surat keberapa menurut turunnya wahyu? Saya tidak hafal ya, tidak hafal. Bapak nggak hafal. Oke, saya kasih penjelasan ya Pak. Bapak tahu nggak surat Al-Bayyinah ini menurut turunnya wahyu surat keberapa? Saya bukan ilmu di situ ya. Saya hanya masuk pada tatanan tauhid. Ya, tadi Bapak mengatakan setelah rampung, setelah semua kitab itu disusun jadi buku baru Muhammad bisa baca. Bapak kan mengatakan Itu demikian. salah. Berarti Itu salah. Loh, kok salah? Iya, jadi apakah surat Al-Bayyinah ini firmannya rampung? Itu setiap firman itu kan ditulis, dicatat oleh para sahabat ya. Jadi gitu. Oh, setiap firmannya rampung. Ya, berarti kan setiap berapa 5 ayat ya? Kan turunnya Quran kan kadang 5 ayat, paling banter 10 ayat gitu kan? Ya bisa 1 ayat juga, tergantung kondisi saat itu. Oke, berarti apakah Muhammad bisa membaca, Pak? Jujur ya, saya melihatnya itu gini. Di dalam Al-Quran itu kenapa Rasulullah itu dikatakan sebagai nabi yang ummi gitu ya? Karena saat itu Nabi Isa dikata tukang sihir karena membawa firman Allah. Dikatakan ini karangan kamu Isa. Nah, jadi Allah itu membuat nabinya itu emang buta huruf, bukan berarti bodoh. Taraf intelijensinya bukan berarti seperti itu ya. Hanya saja saya nggak pernah mengatakan Nabi Anda bodoh loh Pak. Justru saya mengatakan Nabi Anda itu bisa membaca. Yang menyatakan Nabi Anda tidak bisa membaca kan Muslim sendiri. Kalau saya menyatakan Nabi Anda bisa baca, dan saya bisa buktikan kalau Nabi Anda bisa membaca. Mau bisa baca atau tidak itu bukan esensi saya ya, bukan esensi ya. Ya, maksudnya menurut Pak Syahrul Nabi Muhammad bisa membaca atau tidak? Bisa atau tidak bukan esensi saya ya, bukan materi saya. Aduh, tadi Syahrul. Ya, sabar Pak Aceh sebentar. Berarti Bapak nggak tahu kalau Nabi Anda bisa membaca atau tidak ya? Setahu saya begini, itu tadi yang saya bilang, kenapa Rasulullah itu tidak diberi ruang untuk membaca pada saat wahyu turun. Dikhawatirkan kejadian yang sama pada saat Israel menolak Isa sebagai nabi. Ini karangan lusa gitu. Nanti seperti itu lagi nanti, makanya Allah terapkan metode yang berbeda.
Tapi surat Al-Bayyinah tadi menurut turunnya wahyu ya Pak ya, itu adalah wahyu ke-100. Bapak bisa lihat screen saya Pak. Ini merupakan bagian dari surah-surah Madaniyah. Bapak bisa lihat. Ya, berarti belum terakhir ya Pak. Masih ada beberapa surah lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masih ada 14 surah lagi setelah surah Al-Bayyinah ini. Nah tadi di surat Al-Bayyinah dikatakan. Tadi gini, diproporsikan dulu bahwa jadi urutan Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu bukan urutan turun, itu urusan pemasangannya saja oleh para ulama terdahulu. Bukan urusan turun, bukan Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah baru ini, bukan. Maksud Bapak gimana Pak? Sorry saya kurang jelas. Ulangi Pak. Jadi penomoran ayat penomoran surah di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu bukan klasifikasi turunnya. Itu kan barusan saya sharing, saya sudah tahu. Terus informasi yang Bapak mau tambahkan apa? Surah Al-Bayyinah itu adalah sesuai turunnya wahyu adalah surah ke-100. Ya boleh jadi itu yang terakhir. Oh, bukan Pak, yang terakhir bukan itu. Tadi Bapak lihat nggak share screen saya? Coba kita lihat lagi ya. Kayak gini. Kita sepakat saja, kita nggak usah debat di sini ya. Saya nggak debat, saya diskusi. Saya diskusi Pak. Katakan, makanya Ibu jangan mengklaim apa-apa. Saya kasih tahu. Katakan. Saya mengklaim apa? Saya kok mengklaim sih? Betul. Saya menunjukkan data Pak. Tadi kan gini loh. Bilang, ya. Sebentar, bukan. Pak Syarul salah. Sebentar. Ya. Pak Syarul salah tangkap. Kan begitu. Ya, sebentar. Tadi Pak Syarul mengatakan turunnya wahyu itu tidak dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk pewahyuan, perkataan. Saya menunjukkan bahwa Nabi Bapak menerima tulisan. Kemudian saya tunjukkan lagi dari surat Al-Bayyinah, Nabi Bapak membacakan ayat-ayat kutubun, tulisan-tulisan yang ada di dalam suhufan atau di dalam suhuf-suhuf. Nah, saya bertanya Pak, apa artinya ini? Apakah Nabi Bapak bisa membaca atau tidak? Ya kalau ada keterangan membaca berarti membaca, Bu. Iya, oke. Berarti Nabi Bapak bisa baca dong. Nggak benar kalau ada yang mengatakan Muhammad. Kalau ada keterangan dia membaca, berarti dia bisa baca. Pada saat itu bisa membaca. Maksudnya gimana nih Pak? Saya nggak jelas. Pada saat itu aja, pada saat surat Al-Bayyinah aja. Sebelumnya Nabi Bapak surat-surat sebelumnya nggak bisa baca begitu? Bisa begitu. Bisa. Karena pada saat awal itu suruh baca nggak bisa baca. Iqra nggak bisa baca, apa yang aku baca? Oke, pada waktu pertama nggak bisa baca, terus Nabi Bapak belajar ya Pak ya untuk membaca. Oh iya ya, masuk akal. Betul Pak. Memang kita harus selalu belajar Pak. Nah sekarang kita balik ke fokus ke tadi. Bapak mengatakan Isa bukan Yesus. Nah saya mau tegaskan lagi Pak Syarul, mungkin bisa diberikan pencerahan kepada kami di sini. Ini kan kita agak mix. Dalam beberapa testimoni saya mengatakan saya itu selama menjadi Kristen saya tidak pernah mendengar pendeta, pastor, gereja itu membahas mengenai Quran dan Islam. Ya. Nah, yang saya herankan ya Pak ya, kita tuh sudah sibuk membahas Alkitab Pak. Makanya kita kalau ke gereja bawa Alkitab. Kalau Muslim kan kalau ke masjid nggak bawa apa-apa Pak ya, cuma bawa sarung doang ya. Nah kalau kita ke gereja bawa Alkitab Pak. Jadi kita mempelajari Alkitab. Sebab kalau kita nggak bawa Alkitab disuruh pulang tuh sama pastor saya. Ya ngapain lu ke gereja nggak bawa Alkitab? Bahkan lewat handphone pun yang sekarang pastor saya mengatakan memang Alkitabmu Alkitab handphone katanya ya. Tetap harus bawa buku. Nah, saya tanyakan ke Pak Syarul, saya tuh penasaran Pak, kenapa ya kalau di masjid-masjid itu kok Muslim itu kepo banget, ustadz-ustadz itu selalu khotbahnya nyinggung-nyinggung Kristen, tadi yang seperti sudah disampaikan Pak KC atau teman-teman yang lain. Ngapain sih kalian ngurusin Kristen, agama orang? Udah, kalian berdakwah agama sendiri saja. Selama kalian tidak ngurusi Kristen, kami tidak akan ngurusin agama kalian Pak. Nah, tadi kan dikatakan Isa bukan Yesus, tapi selalu digembar-gemborkan oleh ustadz-ustadz Anda, Isa itu adalah Yesus, kemudian menyalah-nyalahkan iman Kristen. Nah, mungkin Pak Syarul bisa jelaskan di sini. Baik, buat pertama tadi Ibu mengatakan kenapa sih ustadz-ustadz di masjid pada kepo? Apa sih narasi kepo itu? Narasi kepo ini begini Pak, saya selalu penasaran kenapa ustadz-ustadz itu
selalu gini Pak, kalau saya melihat orang Buddha, orang Hindu, atau orang ateis, atau orang lain-lainnya, nggak pernah kepo ngurusin Kristen tuh Pak. Gitu. Tapi orang Islam ini selalu kalau sama orang Kristen itu ya Pak ya, terutama Kristen ya, karena Yahudi di Indonesia sangat sedikit sekali. Mereka mengatakan kafir, ya Tuhanmu mati, Tuhanmu pakai kolor, ya terus kamu menyembah 3 Tuhan, ya mereka nggak mengatakan demikian kepada orang Buddha atau orang Hindu, hanya ditujukan kepada orang Kristen. Nah itu saya penasaran Pak, kenapa begitu? Sudah saya tangkap ya. Ibu pernah mendengar Ustadz di masjid bicara Sering Tuhan berkolor gitu ya? Macam-macam sih Pak, macam-macam dari teman saya, dan saya dengar sendiri juga dari Toa yang saya dengar sendiri dengan kuping saya, dan saya melihat sendiri di YouTube. Ya, Anda kan selalu ngurusin kitab orang, Injil palsu, Alkitab palsu, bla bla bla. Ngapain kalian kepo banget ngurusin Alkitab kita? Ternyata setelah saya belajar selama 4 tahun ini Pak, memang isi Quran Anda itu 90% nyuplik-nyuplik Alkitab, tetapi ceritanya diubah. Makanya Anda ketika mengatakan Isa bukan Yesus, ya ada benernya juga, ya, karena Isa ini, ya memang harusnya. Al-Quran nyuplik itu apa tuh? Jadi ceritanya mirip-mirip Pak, nama nabi-nabinya disama-samain tuh, ya. Bapak tahu kan ada 25 nabi di dalam Quran Bapak, 5 nabi ulil asmi. 5 nabi ulil asmi itu Pak, 4-4-nya adalah nabi. Tar dulu sebelum jauh. Itu justifikasi atau asumsi tadi itu? Bapak baca Quran nggak? Enggak. Bapak kalau nggak baca ya ngapain ngomong sama saya? Nyuplik kan kata Ibu. Betul. Itu jadi kan Anda itu oh ya, salahnya di mana coba? Bapak tahu nggak 25 nabi di dalam Quran Bapak? 25 nabi di dalam Quran Bapak, 24-nya Bapak klaim itu ada di dalam Alkitab. Saya tunjukin sebentar ya Pak, saya nggak pernah bicara tanpa data. Silakan Bapak lanjutkan dulu sambil saya buka datanya. Baik, gini, yang perlu dipahami adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu adalah kitab dari Allah kepada masing-masing para nabi itu. Lalu apakah kitab itu diturunkan Pak? Yang Ibu katakan enggak, apakah kitab itu diturunkan? Udah jelas tadi Bu, nggak usah kesana lagi. Berarti kitab itu diturunkan. Apapun bentuk penurunannya itu, ya dikirim pakai apa terserah ya. Itu, Allah mewahyukan itu kepada para nabinya, gitulah. Itu esensi ya. Jadi saya ngelihat Ibu mengklaim tadi nyuplik gitulah. Itu kalimat dari mana Ibu dapat nyuplik itu? Saya nggak ngeklaim Pak. Umat Muslim lah yang mengklaim nabi-nabi di dalam Alkitab kami. Enggak. Ya setelah kalimat Ibu tadi dulu. Kok Bapak nyuplik? Maksudnya apa itu? Yang diteliti itu dari kata-kata. Jadi dia bermain. Tolong yang lain, dicari yang salah. Jangan saya yang bicara, tolong amankan saudara Ibu. Amankan. Santai aja Pak, santai. Pak, ya, 25 sebentar. Ada berapa nabi sih di dalam Quran Bapak itu? Kalau menurut Pak Syarul, di dalam Quran Bapak ada berapa nabi? Sebetulnya itu bukan esensi buat kami. Mau 1000 nabi, mau 1 juta nabi, nggak ada esensi di situ. Gitu. Iya, tapi esensi kenapa dari 2 nabi? Kenapa Bapak mengutip bahwa 24 nabi itu merupakan nabinya yang ada di dalam Alkitab kita, Pak? Kemudian Bapak membuat narasi bahwa nabi-nabi, cerita nabi-nabi itu diubah, Pak. Sehingga Bapak menyalahkan Alkitab Kristen. Kenapa begitu, Pak? Itu yang saya pengen tahu. Yang menyalahkan kitab itu bukan saya, tapi Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Baqarah 79 itu, jangan mengatakan ini dari Allah, sementara itu tulisan tanganmu. Makanya Isa itu ditegur sama Allah, apa yang kamu katakan kepada umatmu sehingga mereka menuhankan kamu. Nah itulah bentuk bahwa di situ ada perubahan firman Allah sendiri. Kalau gitu Quran apakah tulisan tangan manusia, apakah tulisan tangan Allah? Emang Allah mau nurun tulis, ya manusia lah Bu. Loh tadi kan Bapak mengatakan Allah itu menegur para ahli kitab. Katanya kamu tuh keliru karena kamu sudah menulis kitab dengan tulisan tanganmu. Loh kok salah? Ya sekarang saya tanya, apakah Quran itu tulisan tangan Allah atau tangan manusia? Kan Allah mengatakan ada manusia yang tulis kitab dikatakan ini dari Allah, sementara itu tulisan mereka dari pikiran mereka. Itu bukan hanya tangan, pikiran mereka maksudnya di situ. Loh,
Tapi begini Pak, sekarang saya tanya ke Bapak ya, mana kitab yang diturunkan oleh Allah ini yang merupakan tulisannya Allah? Di mana sekarang kitabnya? Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran bukan tulisannya Allah Pak, Al-Quran itu perkataan Rasul yang mulia atau perkataan Semua Jibril. kitab saya katakan tadi perkataan Allah yang disampaikan kepada para nabi. Oke, sekarang saya tanya, apakah ketika diturunkan kitab Taurat, Zabur dan Injil itu penurunannya sama dengan ketika diturunkannya Quran? Bahwa Jibril mendiktekan kepada Musa, kemudian diturunkan dalam bahasa apa Pak? Taurat, Zabur dan Injil ini? Kami Islam tidak membahas jauh tentang bagaimana diturunkannya kepada ini, jam berapa, hari apa, bagaimana cara turunnya, tidak. Kami hanya memberitas kepada Nabi yang terakhir sebagai hataman Nabi, inilah petunjuk yang disempurnakan. Kok bisa nggak tahu? Saya tahu. Injil, Taurat, dan Zabur itu Enggak, bukan sebentar. Kok Bapak itu bisa urusan nggak tahu? ibu. Itu urusan ibu. Kok urusan saya? Ini Bapak pernah baca surah Ibrahim 14 ayat 4 nggak? Saya buka ya, surah Ibrahim ayat 4. Silakan dibuka. Oh, ini bahasa Inggris, nanti Bapak nggak bisa baca lagi kalau bahasa Inggris. Bentar ya. Bapak pernah baca surah Ibrahim Pak ayat 4 nggak Pak? Ibrahim, cari yang ini bahasa Arab dan Bahasa terjemahan Indonesianya. apa Pak? Jangan Inggris-Inggris, Bu. Oh iya, Bapak S2 nggak bisa Inggris. Ya Al-Quran lah. Ya, kita lihat dulu, saya share screen. Kok Bapak bisa nggak tahu diturunkan dalam bahasa apa sih? Ya kalau bahasa Belanda saya nggak bisa Pak, saya bisanya bahasa roh. Ya, Bapak bisa lihat screen saya, Pak? Bapak bisa lihat screen saya? Yang kami tahu itu Al-Quran. Jadi pembahasan itu tidak masuk pada wilayah pembahasan saya. Enggak, sebentar. Tadi saya bertanya, sebentar, Pak Syahrul. Sebentar. Tadi Bapak mengatakan Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur diturunkan kepada Daud, Injil diturunkan kepada Isa waktu Isa masih bayi. Saya tanya, diturunkan dalam bahasa apa? Anda bilang tidak tahu, tapi saya tahu Pak dalam bahasa apa. Bapak baca ini, Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan. Ya, Ibu tahu, saya nggak tahu. Loh, karena Allah jelas mengatakan. Ibu tahu, saya nggak tahu. Ya, makanya Bapak bukan Islam. Masa orang Kristen lebih tahu daripada Bapak? Siapa bilang? Allah di Ibrahim ayat 4 ini mengatakan, Pak, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Artinya dia menurunkan suhuf-suhuf kepada rasul dan nabi-nabinya, karena kan Bapak mengatakan rasul pasti nabi belum tentu rasul, kan begitu? Allah mengatakan setiap utusannya, setiap rasulnya itu diutus dengan bahasanya masing-masing. Jadi Allah mengirimkan suhuf-suhuf itu dengan bahasa. Ya, Bapak jelaskan coba. Iya, jadi Ibrahim ayat 4 ini menjelaskan, Pak. Bapak kan mengatakan, sebentar. Bapak tadi mengatakan kitab-kitab itu diturunkan dalam bahasa apa? Bapak tidak tahu. Ya, ini ahli kitab memberitahu Bapak, ya. Saya kasih tahu Bapak bahwa kitab-kitab itu diturunkan dalam bahasa rasulnya masing-masing, Pak. Ada 124.000 utusan-utusan dan nabi. Maksudnya udah jelas gimana sih Pak? Maksudnya udah jelas gimana? Udah jelas malu, Bu. Kan di dalam bahasa. Nah, tentang nabi yang lain, ya jelas diturunkan kepada mereka dengan bahasa mereka masing-masing. Kok tadi Bapak nggak ngomong gitu sih? Pak Syahrul ini bisa aja. Tadi Bapak nggak ngomong gitu. Tadi Bapak bilang saya nggak tahu diturunkan dalam bahasa apa. Sekarang setelah Sofiatul menunjukkan surah Ibrahim ayat 4. Loh, Bapak berdialog dengan saya kok bukan esensi? Saya tanya, Bapak bisa jawab nggak? Kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak mengatakan maaf Sofiatul, saya belum bisa jawab, saya belajar lagi. Hancur. Jelas ya Pak Syahrul. Jadi Allah Bapak itu atau bicara apa nih? Allah bicara Al-Quran dong. Kan kitab Taurat diturunkan itu ada nggak di dalam Quran Bapak? Kan udah jelas. Kan udah jelas dalam Al-Quran itu Allah mengatakan menurunkan kitab itu atau sub-sub itu sesuai dengan bahasa para nabi. Apalagi?
Berarti kitab Taurat diturunkan dalam bahasa apa, Pak? Itu menurunkan atau memilih nabinya dari Jawa, berarti bahasa Jawa itu kitab, gitu loh. Oh, ada nabi dari bahasa Jawa. Ini kayaknya Pak Kacek nih salah satunya. Bisa jadi Pak Kacek. Artinya apa? Itulah yang namanya ilustrasi. Katanya sekolah ilustrasi kok nggak paham. S2 hancur. Oke. Santai, tenang dulu Pak Syarul. Tarik nafas dulu Pak. Tarik nafas dulu Pak. Oke. Saya tanya yang lain. Ya. Saya tanya. Iman dong. Ngomong apa ya? Ada ide nggak Pak Amin Wijaya nih kayaknya nih. Ini guru saya salah satunya. Sembarang. Shalom semuanya. Shalom Pak Amin. Bu Sofi mau nanya, Bu Sofi pendidikan terakhir apa ya? Saya pendidikannya esteller Pak. Nggak punya pendidikan. Saya seorang pembelajar. Oh. Ya sebentar Pak Syarul, tenang, kita menyapa dulu Pak Amin. Ini guru saya, Pak Amin ini senior saya nih, debater senior saya. Pertanyaan-pertanyaan esteller itu bisa menghancur membabak belurkan S2 ya Bu. Waduh, mantap, luar biasa ini. Mantap, Pak Aceh ketawa berbahagia itu. Amin. Ternyata kita punya seorang nabi di Jawa namanya Bapak Kacek. Beriman, Pak. Ya, sekarang kita bahas iman, Pak Syarul. Pak Syarul, kami mengasihimu Pak Syarul. Ya, kami mengasihimu. Jadi Bapak jangan salah sangka ya. Saya mengasihi Pak Syarul. Ya, saya menghormati Pak Syarul. Oke, kita. Oke, ya. Amin. Terima kasih ya. Sekarang kita mau ngomong yang esensi nih. Ya, kenapa Pak Syarul? Dalam kitab mana menyembah kepada Allah itu ke neraka. Tidak betul. Iya. Betul, saya setuju Pak Syarul. Bapak betul. Nah, sekarang kita mau bahas yang esensi. Bapak mau bahas apa coba? Ada ide nggak? Bapak mau bahas topiknya apa? Bu Sofi. Ya, Pak. Akunya misi dia. Misinya ingin menyelamatkan umatnya, tetapi ilmunya dangkal. Oke, gini aja Pak Syarul. Ini kan sebentar. Bu Sofi, ya. usul gak ketika Bu Sofi lagi berbicara kalau dipotong, bilang dong, yang sopan dong, orang lagi bicara jangan dipotong-potong gitu Bu Sofi. Jadi enak loh saya mendengar diskusinya. Bu Sofi belum ngomong udah dipotong-potong, gak enak diskusinya gitu Bu Sofi. Usul aja ya. Lanjut. Boleh, Amin, boleh Min, mau bicara Min? Ya Pak Amin mau ada usul apa yang mau didiskusikan? Monggo, mangga. Santai aja supaya pendengarnya enak Pak. Kalau ribut nggak enak ya, kita santai aja. Kita edukasi masyarakat. Ya benar Pak Syarul. Jadi gini, ketika diskusi kalau Ibu Sofi belum habis ngomong, tolong jangan dipotong-potong. Itu kan juga nggak sopan. Kita yang dengarnya kan juga nggak enak. Gitu, selesaikan dulu Ibu Sofi habis, Amin, baru Pak Syarul. Tadi ingat ya, saya lagi ngomong, lagi berbicara, saya hanya usul. Saya hanya usul kepada Ibu Sofi. Saya tidak berbicara kepada Anda. Anda tersopan santun ke masa S2 atau sopan santun. Saya berbicara dengan Ibu Sofi. Ibu Sofi berbicara dengan saya berbicara dengan Ibu Sofi. Saya tidak berbicara dengan Anda, Ibu Sairul. Nah, gitu loh. Udah Pak Amin, sudah. Sekolah itu selalu memotong-motong pembicaraan orang. Oke, silakan Pak Syarul. Saya tidak berbicara dengan Anda, saya berbicara dengan Bu Sofi. Oke. Jadi Anda diam. Saya kan usul kepada Ibu Sofi. Saya kepada Ibu Sofi ketika Ibu Sofi. Pak Amin, tolong Pak, didengerinnya nggak enak. Ya, didengerinnya nggak enak. Jangan nyerocos, diam dulu sampai Ibu Sofi habis, baru Bapak bicara berbicara. saya, tapi Anda mengatakan tidak bicara ke saya. Apa nggak tahu namanya? Bapak. Udah. Saya berbicara udah, Pak Amin, udah, stop. Masa S2 Pak Amin. banget sih? Anda itu goblok banget sih. Saya berbicara kepada Ibu Sofi, bukan kepada Anda. Saya hanya udah. Pak Amin, sudah stop.